Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi tentang teorema Pitagoras. Nah, sekarang ini adalah kebalikan dari teorema Pitagoras. Nah, apa sih maksudnya kebalikan dari teorema Pitagoras? Jadi kalau teorema Pitagoras itu kan gini bunyinya. Jika suatu segitiga, misalnya gambarnya segitiga itu adalah begini, segitiga siku-siku, siku-siku. Misalnya ini panjangnya A, ini B, ini C. Maka jika segitiga itu siku-siku dan gambarnya seperti ini, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi kalau segitiga siku-siku itu, kalau suatu segitiga itu siku-siku, kalau ada segitiga yang bentuknya siku-siku, maka pasti persamaan dari sisi-sisinya itu ditemukan oleh Pitagoras itu begini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang ini kebalikannya. Jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu pasti apa? Siku-siku. Ya, jadi kebalikannya gitu. Siku-siku. Nah, jika sisi-sisinya itu, sisi-sisi segitiga itu apa namanya? Begini nih hubungannya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu pasti siku-siku. Nah, sekarang kalau ada, berarti ini konsekuensinya dari ini adalah jika segitiga itu sisi-sisinya begini hubungannya A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga apa yang terjadi, yang terbentuk? Segitiga itu apa? Apa bentuknya? Nah, lihat ini ya. Jadi kalau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti yang C ini kan lebih dipanjangin lagi kan? Panjangin lagi. Kalau dia sama dengan, ya pas begini nih. Sini siku-siku. Pas di sini sama dengan. Berarti kalau dia kurang dari, berarti C-nya ini lebih panjang gitu kan? Nah, berarti si ini enggak siku-siku lagi kan? Karena ini C-nya ini dipanjangin. Ya enggak? Ini B, ini A. Nah, kalau ini sudut apa namanya? Sudut tumpul. Nah, sehingga segitiga ini namanya segitiga tumpul. Nah, sehingga kalau A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga itu segitiga tumpul. Nah, sekarang kalau sebaliknya nih, jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiga itu apa? Maka segitiga itu segitiga apa? Nah, berarti kan kalau kurang lebih dari C kuadrat, maka C-nya ini kan agak dipendekin ya. Dari awalnya pas segini, ini berarti C-nya dipendekin begini. Nah, jadi sudutnya itu, nah, kurang dari 90. Nah, ini namanya sudut apa? Sudut lancip. Nah, sehingga segitiga ini namanya segitiga apa? Segitiga lancip. Nah, sehingga jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiga itu namanya segitiga lancip. Nah, gitu ya. Sehingga kita bisa cek sekarang. Ada misalnya suatu segitiga, soal nih, soal. Suatu segitiga panjang sisi-sisinya 3, 4, 5. Maka segitiga apa namanya? Oke, kita bisa cek. Berarti gimana cara ceknya nih? Ya, dari sini.
Oh, ntar dulu lagi rekam nih. Mana? Berarti kita cek aja nih. 3 nih kan ibaratnya A ya. Berarti 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini 5 kuadrat. Nah, ini sekarang apakah hubungannya sama dengan, kurang dari, atau lebih dari? Coba kita cek. 3 kuadrat berapa? 9. Tambah 4 kuadrat 16. 5 kuadrat berapa? 25. 9 tambah 16, 25. Nah, 25 kurang dari 25 atau 25 lebih dari 25? Ya sama dengan. Oh, berarti ini hubungannya sama dengan. Nah, berarti segitiga yang panjang sisi-sisinya 3, 4, sama 5 ini berarti yang nomor berapa? Ya, nomor 1. Berarti dia adalah segitiga. Oh, segitiga siku-siku pasti ini. Ya, dari mana tahu? Bahwa ya dari sini kita tahu. Dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya. Ya, dari sini nih kita tahu nih. Dari hubungan yang ini. Oh, pasti ini segitiga siku-siku. Nah, sekarang misalnya ada soal lagi nih. Segitiga apakah ini kalau segitiga apa kalau panjang sisinya 1, 2, sama 3. Nah, segitiga apa ya kalau ada panjangnya 1, 2, sama 3? Nah, kita cek aja. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 3 kuadrat. Nah, ini kita tanya ini kan apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Oke, dihitung. 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9. Nah, ini 1 tambah 4 5, ini 9. Mana lebih besar, 5 sama 9? Lebih besar 9 kan? Berarti begini. Oke, hubungannya berarti begini kan semuanya ini. Nah, yang hubungannya kayak gini nih yang mana nih? Nomor berapa nih? Coba kita lihat. Kurang dari. Oh, berarti yang ini nomor 2. Oh iya, ini berarti segitiga itu segitiga apa? Segitiga tumpul ya. Ini yang tumpul berarti. Ternyata kalau ada segitiga yang panjang sisinya 1, 2, 3, oh berarti segitiga itu segitiga tumpul gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dicek apakah ada yang lancip, ada yang tumpul, ada yang segitiga siku-siku. Oke, itu 2 aja contohnya dulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang triple Pythagoras. Apa yang maksudnya triple Pythagoras? Triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu apa? Ya, jadi triple Pythagoras adalah sisi-sisi segitiga, siku-siku, segitiga siku-siku yang merupakan bilangan asli. Bilangan asli. Jadi bilangan asli itu bilangan apa? 1, mulainya dari 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau sisi-sisi segitiga itu bilangan asli, itu berarti adalah triple Pythagoras. Nah, contohnya gimana? Misalnya ada segitiga siku-siku. Di sini 2, di sini jangan 2. 3, 4, di sini 5. Nah, ini 3, 4, 5 ini dinamakan triple Pythagoras. Kenapa? Karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Tapi ada juga yang tidak triple Pythagoras, walaupun segitiga itu siku-siku. Misalnya segitiga ini nih. Di sini 1, di sini 2. Di sini berapa nih? Kita hitung ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5.
Berarti akar 5 kan. Nah ini akar 5 nih panjangnya. Ini bukan bilangan asli karena akar 5 itu adalah 1, bukan 1, ya, 2, sekian lah. Jadi kalau koma kan bukan bilangan asli. Bilangan asli kan yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau 2, sekian itu bilangan real. Bilangan real yang koma-koma ya. Jadi ini bukan bilangan asli. 1, 2 akar 5 bukan triple Pitagoras. Kenapa bukan triple Pitagoras? Karena akar 5 itu adalah 2, berapa ya? 2, sekian lah. Bukan 2 pas gitu ya. By the way, ini bisa akar 5 nih tahu nggak? Ya jangannya lupa. Begini caranya nih. Jadi 1 kuadrat tambah, atau gini ya. Kan rumus Pitagoras itu gini. Nanti. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya berapa nih? 1 kuadrat plus B-nya 2 kuadrat sama dengan C kuadrat. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat kan 5. 5 sama dengan C kuadrat. Nah, biar jadi C, jadi kuadrat tuh kalau pindah ke sini, jadi berarti akar jadinya. Akar 5. Nah, sehingga inilah jadi akar 5. Nah, sehingga ini bukan triple Pitagoras ya. Karena apa? Karena ada akar 5. Nah, ada beberapa bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Contohnya adalah yang tadi itu ya. Ini triple Pitagoras nih. Triple Pitagoras. Itu bilangan apa sih, sisi-sisinya berapa besarnya? Contohnya yang tadi salah satu nih 3, 4, 5. Jadi ada 3, sisinya ada 4, ada 5. Jadi kalau digambar gini, ini 3, ini 4, ini 5 sisi miringnya. Di sini dia sudutnya siku-siku. Kemudian ada juga berapa ya triple Pitagoras? 8, 6, 10. Nah, jadi kalau digambar di sini panjangnya 8, ini panjangnya 6, ini 10 gitu ya. Di sini siku-sikunya di sini. Kenapa gitu? Coba aja hitung. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat pasti sama dengan 10 kuadrat. Ini kan 64 tambah 36 kan 100 ya. Nah, sehingga dinamakan triple Pitagoras. Karena ini nilainya bilangan asli semua. Terus ada lagi triple Pitagoras enggak? Ada banyak. Nanti lihat aja di Google ya. Lihat di Google banyak tuh triple Pitagoras. Nah, ya tidak triple Pitagoras ya ngarang-ngarang. Banyak juga sih. Banyak juga yang bukan triple Pitagoras. Yang contohnya tadi 1, 2 akar 5. Kenapa ini bukan triple Pitagoras? Ya ini akar 5, ini bukan bilangan asli. Bukan bilangan asli. Ya, jadi dia bukan triple Pitagoras. Coba kita ngarang-ngarang lagi yang bukan triple Pitagoras. Ya, bisa aja. Misalnya ini 10, ini 11, ini berapa di sini? Berarti 100 tambah 121 sama dengan 221. Nah, akar 221 berarti 10, 11, akar 221. Ini bukan triple Pitagoras. Kenapa? Karena ada ini akar nih yang kalau dihitung hasilnya koma, bukan pas, bulat gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itulah triple Pitagoras. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.